Baik, saya lanjutkan kuliahnya di sesi kedua ini. Jadi tadi sudah saya bahas lingkungan fisik dan lingkungan ekonomi dalam suatu pekerjaan teknik atau dalam suatu perusahaan. Jadi ya memang sebagai seorang engineer yang baik, kita seorang engineer, kalian insinyur masa depan gitu ya. Kita harus bisa mengelola, menangani dengan baik dan cermat untuk bisa memberikan suatu hasil atau jasa dan manfaat yang optimal bagi orang yang kita layani dan bagi diri sendiri juga. Nah, kalian bisa dibilang berhasil sebagai seorang engineer bagaimana dengan kalau misalkan kalian bisa bandingkan kedua hal tersebut dengan dalam satu kesatuan. Misalkan gimana? Ada proyekan. Kalian disuruh ngerjain irigasi misalkan ya di suatu pertanian. Kalian dikasih anggaran, ini tolong buatin ya 50 juta bikin sampai jadi gitu. Kalau misalkan cita-cita kalian terlalu tinggi, alat kalian terlalu mahal, tapi kalian nggak bilang di awal, itu bisa-bisa alatnya nggak jadi, nggak selesai itu proyeknya. Jadi memang harus selalu kita seimbangkan antara aspek teknis dan aspek ekonomis dalam melaksanakan satu pekerjaan. Kalau misalkan kalian udah jago gitu ya, nggak perlu mengeluarkan banyak biaya atau effort dalam melaksanakan suatu pekerjaan, boleh kalian bisa kasih harga yang lebih murah dengan tanpa mengurangi keuntungan kalian. Tapi kalau misalkan itu pekerjaannya sulit, tapi kalian dikasih harga mahal, kalian dikasih harga murah, ya mungkin kalian harus pikir-pikir lagi apakah pekerjaan itu kalian ambil atau tidak. Ya, itu harus selalu bisa kalian perkirakan. Jangan sampai kalian terjebak pada suatu komitmen yang memberatkan diri kalian sendiri dan bisa membahayakan keberlangsungan perusahaan kalian. Intinya sih di situ, manfaat dan biaya harus diseimbangkan. Oke, selanjutnya. Nah, karena itulah di dalam proses engineering kita mengenal konsep efisiensi fisik. Apa itu yang disebut efisiensi fisik? Efisiensi fisik itu perbandingan antara output dengan input. Dari pelajaran fisika dasar, tentunya kalian sudah mempelajari konsep bahwa tidak ada suatu hal di dunia ini yang 100% efisien. Pasti ada rugi-rugi. Pasti ada rugi-rugi. Rugi-rugi itu diwujudkan dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Misalkan kalian pakai baterai untuk memutar mesin, atau kalian pakai listrik untuk memutar mesin, apakah semua energi listriknya berhasil dikonversi menjadi energi gerak? Gani coba dijawab. Gimana Pak? Ketika kalian menjalankan mesin listrik, apakah semua energi listrik yang dimasukkan ke dalam mesin tersebut dikonversi 100% kepada energi gerak, energi mekanik? Iya. Jawabannya adalah tidak. Iki, ada yang tahu kira-kira kenapa? Ki, kenapa tidak efisien 100%? Ada rugi-ruginya gitu Pak. Rugi-ruginya dalam bentuk apa? Rugi-ruginya dalam bentuk apa? Ada kerusakan dari alatnya, Pak. Ya jangan dirusak dulu alatnya kalau nggak rusak ya. Tapi yang pasti efisien itu tidak akan 100%. Kenapa? Karena energi listrik ketika dikonversi menjadi energi gerak pasti ada rugi-rugi dalam bentuk energi panas. Panas yang terbuang. Itulah kenapa di komputer-komputer kalian ada heatsink untuk meningkatkan ngeheng ya, Pak. efisiensi. Kenapa? Ya suka ngeheng panas gitu, Pak. Benar, kalau panas suka ngehang, itu tidak efisien jadi error. Karena itulah di komputer kalian ada heatsink untuk mengurangi panas. Panas itu selalu menggambarkan energi yang terbuang. Ketika kita bisa mengurangi panas pada suatu proses, maka nilai efisiensi akan naik. Tapi tidak bisa 100%, pasti akan ada yang terbuang, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, efisiensi ini juga berlaku pada ekonomi gitu ya. Nilai uang ketika input dibandingkan dengan nilai uang ketika output. Ya, kalau misalkan kita ganti konsepnya pada konsep usaha, maka efisiensi ekonomi itu perhitungannya adalah uang yang kita terima dibandingkan dengan uang yang kita keluarkan atau biaya. Revenue, penerimaan dibandingkan dengan biaya. Ini yang selalu harus dilihat efisiensi ekonomi. Kalian mau beli kursi baru buat kafe kalian. Gitu. Kalau kursi ini dipasang, pengunjungnya ditambah banyak nggak ya? Gitu ya.
Kalau kursinya ini bikin tambah enak, orang duduk tambah lama, ini tambah bikin pengunjung yang baru tambah susah datang nggak ya? Karena orang-orang keenakan duduk ya. Itu yang harus kalian perhitungkan. Untuk setiap biaya yang kalian keluarkan, penerimaan kalian bisa bertambah atau tidak. Nah, itu adalah aspek efisiensi dari ekonomi. Nah, kalau misalkan harga efisiensi ekonomi itu bisa lebih besar dari 100% dan memang itu yang harus dicapai gitu ya. Lebih besar lagi lebih baik. Apalagi kalau kalian invest kecil dapatnya besar gitu. Misalkan kalian pasang kipas atau kalian pasang wifi, jadi tambah banyak yang datang. Dan kalau duduk harus bayar 5.000 gitu ya. Itulah yang harus kalian cari. Nah, ukuran lain yang digunakan untuk mengukur efisiensi finansial adalah kemampuan pengembalian setiap tahun dari uang yang diinvestasikan atau annual rate of return. Annual itu tahunan, rate of return itu adalah tingkat pengembalian. Ukuran ini sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana tingkat efisiensi kerja dari suatu peralatan atau mesin sebelum habis masa pakainya. Biasanya satu mesin itu umurnya berapa lama? Ada yang tahu? Mungkin dari kuliah yang lain pernah dikasih tahu untuk satu mesin biasanya umur operasionalnya dianggap berapa lama? Ada yang tahu? Mungkin tahunan, Pak. Ya, berapa tahun? Lupa lagi, Pak. Soalnya kan dari pengalaman saya kan yang ini kan dulu ngejaga yang eskapator, Pak, yang urugan buat Iya, ngegali kayak gitu. iya. Nah, kan pas saya rapat kan eskapator tuh rusak. Mm-mm, Nah, kan saya ngajuin mm-mm. buat beli lagi lah yang baru. Iya, Soalnya kan kalau kita beli yang bekas, nanti eskapatornya kan gak lama harus benar, perbaiki lagi. Terus nantinya kan bakalan kehamat lagi pekerjaannya kayak gitu, Pak. benar seperti Soalnya itu. kan dari kalau yang bekas, soalnya yang kerja kayak gitunya kehamat lagi. Jadi pemasukan ke kitanya lama Terhambat lagi juga, gitu, Pak. benar seperti itu. Ya itu Jadi termasuk resiko. diperhitungkan, Pak. Benar-benar harus seperti itu perhitungannya ya. Jadi biasanya begini, ketika kita berinvestasi pada suatu alat yang kita sebut baru, alat itu harus bisa beroperasi minimal 15 tahun. Jadi kalau misalkan memang kita beli alat bekas, kita harus tahu dia sudah berjalan berapa lama sebelumnya gitu. Kalau misalkan kita beli alat bekas yang bekas 15 tahun dengan harga yang cuma beda dikit gitu ya dari beli baru, mendingan beli baru. Itu yang harus diperhitungkan gitu. Itu yang harus dilihat. Nah, itu juga yang harus dihitung gitu. Dengan membeli alat ini mau baru mau bekas, kita bisa dapat untung berapa lama gitu. Kita bisa dapat untung berapa banyak. Berapa banyak setiap tahunnya dan selama berapa lama dalam umur yang kita perkirakan dari alat ini. Itu yang harus diukur. Beberapa ukuran lain yang harus dipergunakan, yang bisa dipergunakan misalkan laju keuntungan, rate of profit. Ada rate of profit setelah kena pajak, ada rate of profit sebelum kena pajak, itu yang bisa diperhitungkan. Rate of profit itu sebenarnya adalah perhitungan dari keuntungan kita setiap tahunnya bagaimana berdasarkan kinerja kita seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai proses engineering. Pada dasarnya manusia itu akan selalu secara konseptual mencari kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya. Duduk di bangku kayu keras ya udah beli bangku yang lunak. Mau nulis sambil jungkir gak enak ya udah nulis sambil tegak seperti itu ya. Nah, dalam mencapai kepuasan ini manusia itu umumnya harus mengorbankan sesuatu agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai. Ini yang disebut proses ekonomi. Proses ekonomi itu salah satu tujuan utamanya adalah efisiensi utama setinggi mungkin. Efisiensi ekonomi setinggi mungkin. Apa itu efisiensi ekonomi setinggi mungkin? Sama seperti prinsip ekonomi ya. Bagaimana kita mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya. Nah, aspek engineering itu sendiri merupakan suatu wadah dari usulan rencana dan kegiatan engineering yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari manusia yang bisa memberikan hasil akhir jika dibandingkan dengan satuan pengeluarannya dari biaya apa yang sudah dikeluarkan itu setinggi mungkin. Tadi ya, efisiensi ekonominya setinggi mungkin. Ya, akhirnya itu juga bisa berujung pada efisiensi fisik juga setinggi mungkin gitu. Bagaimana dengan biaya atau usaha yang harus kita keluarkan, kita bisa dapat keuntungan sebesar-besarnya atau output yang sebesar-besarnya.
Nah, ini adalah beberapa kegiatan dalam proses engineering. Apa sih sebenarnya proses engineering itu? Kalian tahu arti kata engineering tidak? Apa bahasa Indonesia dari engineering? Dani, kayaknya saya barusan keputus ya. Halo? Ya Pak, tadi gak ada suaranya Pak. Tadi terakhir suaranya ngebahas apa? Apa arti engineer? Haha, bagus. Apa arti engineer? Dani? Dani ada? Saya bantu jawab Pak. Tapi ini menurut saya Pak. Ya, boleh silakan. Kalau misalnya dari perbedaan nih Pak sama teknisi sama engineering, kalau teknisi itu melakukan sesuatu dengan SOP, sedangkan engineering itu lebih ke otaknya Pak. Itu menurut saya sih Pak, kayak gitu. Otaknya ngapain kerjaan? Jadi membuat ide-ide baru Pak, kayak gitu lagi Pak. Membuat ide baru, oke, itu bisa diterima. Menurut saya sih Pak. Nggak apa-apa, it's good. Bagus. Jadi jadi sebenarnya yang disebut engineer itu atau insinyur itu artinya perancang ya, perekayasa. Apa yang dirancang, apa yang direkayasa? Biasanya suatu sistem. Kalian merancang sesuatu itu engineering gitu. Merancang dan merekayasa gitu ya. Kalau rekayasa itu kesannya kayak negatif gitu. Kalian merekayasa agar bisa lulus kuliah gitu. Gimana caranya rekayasanya? Ya kasih duit ke dosennya gitu kan ya. Ya itu rekayasa. Nilai kalian juga nilai hasil rekayasa jadinya. Tapi engineering itu jika diimplementasikan ke dalam suatu sistem atau solusi, itu intinya yang pertama adalah bagaimana kalian menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam proses perancangan tersebut, dalam proses perekayasaan sistem atau solusi tersebut, ini langkah-langkah yang harus diambil. Yang pertama, kalian harus tahu dulu, buat apa kalian bikin suatu sistem ini? Buat apa kalian merancang atau merekayasa suatu sistem ini? Tujuannya apa? Masalah apa yang ingin diselesaikan? Mencapai tujuan apa? Membantu apa? Nah, kemudian setelah itu kalian identifikasi faktor-faktor strategisnya. Kalau sistem ini beroperasi, apa saja yang kira-kira akan berpengaruh kepada operasionalnya? Apakah cuaca? Apakah pengguna? Apakah nasib? Ya kalau bisa faktor nasib harus seminimal mungkin lah ya. Meskipun kita tidak bisa menghindari bencana, tapi sebisa mungkin kita bisa mengantisipasi ketika bencana terjadi, apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian penentuan metode. Bagaimana cara kita mencapai atau mewujudkan sistem yang kita bangun. Setelah itu kita evaluasi rencananya. Sudah sesuai atau belum? Apakah aspek-aspeknya sudah diperhitungkan semua? Faktor-faktornya apa saja? Sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum? Kita bisa atau enggak ini merealisasikannya? Nah, itu yang harus dievaluasi. Baru setelah itu kita ambil keputusan, bangun atau tidak. Kita buat sistemnya atau tidak, kita lanjutkan atau tidak. Nah, ini adalah beberapa penjelasannya ya dari yang sudah dibahas tadi. Misalkan pada penentuan usaha, yang sering diperhitungkan adalah kebutuhan orang-orang yang akan apa yang bisa mereka dapatkan. Value. Kalian perlu survei pasar, kalian perlu tahu pesaing kalian gimana saja, ada peluang atau tidak, kalian mau bikin sistem yang sudah ada atau yang benar-benar baru. Nilai lebih apa yang ingin kalian tawarkan? Ya, ini mengacu lagi kepada pembelajaran pada kuliah technopreneurship yang pertama ya. Kalian harus tahu tentang value. Nah, kemudian ini untuk tahapan selanjutnya, identifikasi faktor strategis. Faktor-faktor pembatas itu kalian harus tahu. Kalau misalkan pada penelitian, kalian harus bisa menetapkan batasan penelitian. Faktor pembatas ini harus diuji agar kita bisa dapat faktor strategis. Misalkan apa? Sistem ini bisa bekerja pada kondisi suhu berapa. Misalkan kalian bikin alat yang spesifik harus bekerja di suhu dingin atau bahkan suhu panas. Atau mungkin kalian bikin sederhana aja. Kalian merencanakan pompa air warga. Sumurnya ini harus dibikin seberapa dalam. Pompa kalian harus seberapa besar PK-nya. Kalau lampu mati, boleh mati berapa lama. Kalau misalkan di daerah kalian sering lampu mati,
apa harus ngadain genset juga. Jadi kalau misalkan mati lampunya lebih dari berapa jam, gensetnya nyala biar pompanya nggak rusak. Karena kalau pompanya rusak bisa rugi lebih mahal lagi ya, pompanya mahal gitu mungkin. Nah, ini ada contoh yang lain. Misalkan kalian mau memasukkan suatu poros aksis atau suatu pipa, anggaplah seperti itu, ke dalam suatu lubang. Faktor pembatasnya apa? Ukuran. Porosnya bisa terlalu besar, lubangnya bisa terlalu kecil. Ya silakan, kalian bisa memperbesar lubangnya atau memperkecil porosnya. Tapi kalau misalkan itu bisa membuat kerugian yang lebih besar, ya mungkin tolong jangan diambil ya solusi yang itu. Misalkan ya sudah kita amplas saja porosnya itu. Aduh, tapi nanti porosnya jadi tipis, bikin jadi nggak tambah tahan banting. Nah kalau gitu jangan, berarti ya harus lubangnya yang dibesarin. Nah itulah faktor strategis yang mempengaruhi solusi yang kalian usulkan. Selanjutnya adalah penentuan metode. Kalau misalkan sudah jelas tujuannya apa dan faktor strategisnya bagaimana, maka metode ini akan sudah lebih jelas pula. Bagaimana agar setiap faktor strategis sudah diperhitungkan sehingga kalian tetap bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Nah, itulah metodenya. Bagaimana caranya untuk menghindari batasan-batasan dari faktor strategis dan tujuan di awal bisa tercapai. Nah, kalau sudah kita evaluasi usulannya bagaimana, kemudian kita cek aspek fisiknya apakah bisa tercapai atau tidak. Nah, kemudian biayanya seperti itu ya. Jangan sampai ya memang kadang-kadang kita harus memperhitungkan biaya. Apakah ya tidak selalu yang biaya terendah itu juga memberikan hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik juga belum tentu biayanya yang paling mahal gitu. Apa yang disebut hasil terbaik? Hasil terbaik itu apabila kita bisa memberikan solusi optimal sesuai kebutuhan. Misalkan kalian bikin pesawat. Pak, pesawat saya bisa terbang ke bulan. Tapi saya nggak butuh ke bulan, saya cuma butuh ke Jakarta saja. Ya sudah, jangan bikin spesifikasi pesawat untuk pergi ke bulan. Nah, itu disebut efisiensi ekonomis, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu dievaluasi ketika kita menguji aspek keuangan ya. Ada jumlah investasi, ada pengaruh waktu, ada penyusutan alat, ada elemen biaya operasi, ada biaya tenaga kerja, bahan baku, tingkat modal, dan tingkat pajak pendapatan. Itu adalah beberapa aspek yang perlu diperhitungkan. Nah, pada akhirnya kalian sampai pada tahap terakhir, yakni pengambilan keputusan. Keputusan ini diambil bisa disebut tepat apabila masalah yang timbul di pekerjaan, di pelaksanaan pekerjaan di lapangan itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, karena itulah yang namanya project manager itu biasanya spesifikasinya yang paling tinggi. Dia harus punya pengalaman untuk menyelesaikan proyek-proyek yang serupa di masa lalu. Dia harus punya harus punya latar belakang teknis seperti itu. Agar apa? Agar dia bisa menganalisis dan mengetahui alternatif dari solusi yang harus diambil ketika terjadi suatu masalah. Setiap keputusan yang diambil dalam manajemen pekerjaan engineering terutama, itu harus mempertimbangkan aspek fisik, apakah bisa atau tidak dilaksanakan, tapi juga harus membandingkan juga dengan aspek ekonominya. Berapa biaya yang dikeluarkan ini? Menguntungkan atau tidak? Masih efisien secara ekonomi atau tidak? Dan juga tentu saja aspek kemanusiaannya ya. Kalau misalkan setiap hari kita mempekerjakan orang buat naik turun tandon gitu, naik turunin pompa, manusiawi nggak? Waduh nggak, itu bisa bahaya buat si orang yang naik turun setiap hari. Ya, udah jangan, harus cari cara lain yang lebih efisien. Seperti itu. Nah, karena itulah bidang ekonomi teknik ini berkaitan utamanya dengan pembuatan keputusan. Kalian ini adalah pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Kalian ini akan memiliki perusahaan atau usaha lain, atau banyak usaha-usaha sendiri di masa depan. Kalian ini akan bekerja untuk orang lain, kalian akan bekerja apapun, terserah silakan. Tapi apapun yang kalian lakukan, kerjakan dengan sebaik mungkin. Bagaimana kita mengerjakan sesuatu dengan sebaik mungkin? Caranya adalah setiap kali kita mengambil keputusan, itu harus mempertimbangkan tadi biaya dan manfaat. Dalam aspek apapun, biaya dan manfaat. Kalian harus mempertimbangkan dampak atau risiko, baik itu jangka panjang, jangka pendeknya. Kemudian kalian juga harus mempertimbangkan bagaimana biayanya, investasinya.
berapa. Ya itulah kenapa kalian perlu belajar ekonomi teknik, agar kalian punya dasar untuk menyusun suatu keputusan strategis yang memerlukan pertimbangan secara teknik dan ekonomis secara rasional. Apa rasional? Ada hitungannya. Ada dasarnya kalian bilang ini pantas atau tidak, ini menguntungkan atau tidak. Ada dasarnya, ada angka-angkanya. Itulah yang akan kita pelajari sama kuliah ekonomi teknik. Ini adalah beberapa dasar untuk mengambil keputusan secara rasional. Tahapan-tahapannya yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi dan memahami persoalan dengan baik. Kemudian kalian bisa merumuskan tujuan penyelesaian masalah. Kalian mau menyelesaikan masalahnya dari sisi yang mana? Semuanya kah? Sebagian kah? Kenapa mau menyelesaikan masalah yang itu? Utama kah itu masalahnya atau receh? Nah, setelah itu kalian kumpulin data-data yang relevan ya. Kemudian kalian validasi, klarifikasi, klasifikasi agar memastikan datanya benar. Kemudian kalian lihat alternatif pemecahan masalah yang lain. Setelah itu kalian tetapkan kriteria pengukuran alternatifnya bagaimana, untuk kemudian bisa kalian menyusun dan menyiapkan model keputusan, sehingga kalian bisa melakukan evaluasi dan analisa apakah sudah benar modelnya, apakah sudah optimal. Kemudian kalian ambil keputusan dan kalian jalankan keputusan mengenai tindakan yang kalian pilih tadi berdasarkan perhitungan dan logika. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk ekonomi teknik, bagian-bagiannya, aspek ekonomi, aspek fisik, engineering, ada istilah yang tidak kalian pahami? Ini adalah sesi tanya jawab, silakan. Taufik, Iki, Dani, ada yang mau ditanyakan dengan apa yang sudah saya sampaikan? Paham, Pak. Paham? Yang lainnya gimana? Paham? Ada yang kurang paham mungkin? Ya, silakan Iki. Pak, ini Pak lebih ke kayak teknik industri ya Pak, kalau pelajaran ini Pak. Benar. Waktu saya kuliah dulu yang ngajarin saya ini orangnya dari teknik industri. Benar. Kenapa lebih ke teknik industri? Ya karena memang ketika kalian masuk bidang teknik industri, ini adalah termasuk salah satu hal yang perlu kalian pelajari di awal. Aspek ekonomisnya. Kalian harus merencanakan suatu industri. Industri ini menguntungkan atau tidak? Butuh biaya atau butuh biaya berapa? Manfaatnya apa untuk setiap investasi? Beli mesin, beli alat, beli mobil, nyewa orang, nyewa sumber daya manusia tambahan, bikin training, sesuai nggak keuntungannya? Itu semua yang dihitung gitu. Memang benar, pada akhirnya ini akan berujung kepada perencanaan suatu industri. Ya, itu salah satu aspeknya. Kalau misalkan kalian dari teknik industri, mungkin kalian sudah belajar kuliah ini di yang lebih awal gitu ya, karena untuk setiap tahapan di teknik industri pasti ada aspek ekonomisnya. Tapi karena kita lebih berfokus di bidang engineeringnya, maka aspek ekonomisnya baru kalian pelajari di tingkat 3 ini. Dengan harapan untuk aspek engineeringnya kalian sudah menguasai dari kuliah-kuliah yang terdahulu. Kalian sudah tahu caranya mengembangkan suatu aplikasi Android, kalian sudah tahu caranya mengimplementasikan suatu sistem IoT, sistem elektronika, karena kalian sudah tahu butuh alat dan bahan apa saja. Karena itu di kuliah ekonomi teknik ini kita pelajari aspek ekonominya dari pengembangan, penyelesaian, pengimplementasian suatu sistem. Seperti itu. Tapi benar, ya ini lebih ke teknik industri sebenarnya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Pak, tapi kalau industri mempelajari K3 ya Pak? Oh iya, industri juga mempelajari elektro. Industri juga mempelajari K3. Bedanya apa dengan kita? Bedanya mereka generalisasi. Jadi mereka istilahnya generalis gitu ya. Mereka harus bisa dasar-dasar pemrograman, harus bisa dasar-dasar teknik elektro, harus bisa. Tapi kalau yang jago di bidang teknik elektro ya kalian. Kalau teknik industri itu biasanya mereka, ya gimana? Tapi Pak kalau buat engineering yang merancang lebih ke industri apa ke elektro Pak? Kalau buat industri yang merancang, dua-duanya bisa. Kenapa dua-duanya bisa? Karena tergantung seberapa luas dari yang dirancang untuk industrinya.
Kalau yang dirancang pabrik, itu harus dari teknik industri. Harus mempertimbangkan input, output, nilai ekonomi, biaya, limbah, pengolahannya, asetnya, dan yang lain-lain. Tapi kalau misalkan yang dirancang adalah alatnya, kita harus beli alat berapa banyak, kita harus masang gimana kabelnya, itu dari teknik elektro. Tergantung kepada skopnya. Di bidang industri, dua-duanya bisa terlibat. Tergantung kepada skop perencanaan dari solusi yang perlu disarankannya. Seperti itu. Oh ya Pak, berarti waktu itu pernah ngebantu teman Pak Ya, yang kerja di LRT Pak. oke. Kan yang engineeringnya teman, saya Hmm. ngebantuin gini. Hmm. Tapi dari kan ngerancang gimana ini kan bikin track gitu Pak, track Ya. kereta. Oke. Nah, habis bikin track kan kita nggak tahu di lokasinya kayak gimana, tapi kan kita mah cuma merancang. Ya, Nanti kita koordinasi sama yang di lapangan gitu Pak. benar, Takutnya kan nanti di lapangan ada kendala, misalkan ada kabel atau apa gitu Pak. Nanti bisa benar, berubah perancangannya gitu Pak. benar seperti itu. Jadi memang ada skop perancangannya. Kalian misalkan ahli di bidang merancang rel kereta apinya, kalau kalian sudah memberikan hasil perancangan kalian, ya diserahkan kepada project manager utama, konsultannya, konsultan pengawasnya, atau mungkin kontraktornya. Seperti itu. Ya, sebenarnya tidak ada batasan yang tegas. Apakah apakah harus dari teknik industri atau teknik elektro yang menjadi kepala proyek gitu. Itu biasanya kembali lagi ke pengalaman project manajernya. Ketika ada suatu proyek, ada suatu pekerjaan, biasanya di daftar kebutuhannya yang sudah jelas. Membutuhkan project manager dengan kualifikasi apa? Apakah sudah pernah menjalankan proyek serupa atau memiliki pendidikan atau memiliki dasar pendidikan di bidang teknik industri atau teknik elektro? Ya itu dilihat saja di bagian deskripsi projectnya seperti apa. Oke, good Taufik. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Nah, ini kan di kuliah pertama ini kan masih ada banyak yang belum datang ya. Ada Ucup, ada Novian, ada Yusuf. Ini mungkin coba tolong diinformasikan ke teman-temannya untuk kuliah ini. Minggu depan kita akan kuliah di waktu yang sama. Saya akan share untuk link Zoom-nya. Nanti tolong invite saya ke grup Zoom gitu ya. Baik Pak. Untuk LMS-nya tolong login saja untuk melihat apakah nama kalian sudah tergabung di dalam LMS yang saya buatkan. Untuk mata kuliah hari ini juga sudah saya upload. Nanti untuk dokumen referensi akan saya upload secara bertahap. Tapi nanti ya kuliahnya akan kita lakukan secara terintegrasi antara kuliah online seperti ini gitu ya, pakai video call, pakai video conference, pakai LMS teknik elektro, pakai modulnya. Begitu juga dengan komunikasi di grup WhatsApp seperti itu. Kalau butuh komunikasi cepat bisa langsung di grup WhatsApp. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini dari yang lain? Dani, ya tadi saya nggak dengar suara Dani. Dan itu Pak nggak muncul ininya Pak. Mikrofonnya. Namanya juga Ya, nggak. jadi bingung. Barusan putus kayaknya. Yang dirasain sama siapa Pak? Kenapa? Kalau Gimana? masalah ya kalau sama yang dirasain sama saya pribadi gitu Pak. Ya. Tentang manajemen kayak gini. Perlu gitu Pak. Soalnya nanti kita butuh gitu Pak yang Benar saya sekali. rasain gitu. Benar, insya Allah pasti butuh. Insya Allah pasti butuh. Pas saya main di proyek ya kayak gini gitu Pak, nggak jauh gitu. Benar. Ininya. Ini memang harapan dari semua kuliah yang kalian dapatkan selama berkuliah di teknik elektro atau selama di kampus gitu ya. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesiapan kalian ketika nanti kalian bekerja secara langsung di dunia nyata. Alhamdulillah kalau Taufik sudah sempat berpengalaman untuk bertemu langsung, untuk merasakan langsung. Jadi kita bisa langsung diskusi ya dengan pengalaman langsung Taufik di lapangan seperti apa. Kita bisa sharing lah, ngobrol-ngobrol seperti itu. Buat yang lain juga, buat Iki, buat Dani, kalau misalkan pernah ada hal yang ditemui di lapangan terkait dengan apapun gitu ya, terkait dengan apapun yang kita pelajari di kelas, silakan diskusi. Kita ngobrolin apa yang bikin mereka begitu. Gimana caranya biar kita nggak begitu. Ya itulah yang jadi bahan kuliah kita. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan?
Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Nyusul paling Pak nanti lagi. Boleh, silakan. Kalau gitu PR buat kalian, tolong masuk ke LMS-nya. Kemudian tolong dipantau ya ininya apa? Tolong dipantau untuk ini apa? WhatsApp grupnya tolong dibuatkan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Iki, ada yang mau ditanyakan? Belum Pak. Oke. Punya soal. Ya, saya harap kuliah hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau gitu saya minta izin untuk mengakhiri kuliah. Untuk video upload dari kuliahnya nanti akan saya share di grup atau saya share di LMS. Silakan nanti tolong dikunjungi untuk dilihat-lihat lagi. Tolong di-share juga ke teman-teman yang tidak bisa mengikuti kuliah hari ini, gitu ya. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi fisabil haq, kayak begitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.